satu harapan di mana Indonesia mau tembus punya 10% total pengusaha berbanding populasi. Tapi sampai satu dekade kemudian, sampai hari ini gue berdiri di sini, untuk tembus 1,5% total pengusaha dari total populasi Indonesia, susahnya setengah mati dan belum nyampe sebetulnya. Jadi kita baru sampai 1,12% de facto ya. Jadi kalau misalnya lihat kenapa iklim entrepreneur di Indonesia, kalau gue pakai tanda petik, kok susah banget untuk berkembang, susah banget untuk berkembang. Kalau lu boleh record atau boleh catat juga supaya nanti lu bisa flashback lagi apa yang kita akan bahas di sini. Jadi pertama, ini ke bawah ya. Dari kecil, nah ini yang harus diceritain kemarin katanya, Pak bisa sampai ke level seperti ini, bisa sampai ke hari ini, gimana ceritanya? Bagaimana mau menggugah entrepreneur muda? Bagaimana menggugah anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur? Karena dari sejak saya kecil, saya terlahir di keluarga pekerja profesional. Bapak saya orang kerja, dia salah satu partner di kantor akuntan publik, ya. Dia ekonomi juga, saya juga seorang ekonom juga, lahir finance, accounting. Kalau orang tanya, Pak Renal atau Pak Renal, lulusannya apa? Lulusan saya 4 jurusannya. So kalau kalian di sini semua belajar satu skripsi masih ogah-ogahan, sedih banget hidup lu. Ya, gua lulusan bisnis, finance, accounting, marketing. Jadi kalau ditanya, Pak lulusannya apa? Finance atau accounting? Itu dua-duanya termasuk. Pak lulusan bisnis atau marketing? Itu dua-duanya juga termasuk. Jadi itu yang mau kerjain, karena dulu gua selalu dikasih tahu untuk lu jadi pekerja aja. Lu kerja nanti jadi CEO umur 55, kalau lu punya duit banyak, lu bisa naik pangkat jadi director atau vice president atau president director. Lu nanti pensiun, gaji lu 50-70 juta per bulan. Kalau jadi. Kalau kagak, lu gak bisa flashback waktu, betul gak? Ya, udah umur 55, gaji cuma 10 juta. Salah nih gue ikut orang tua gue, misalnya. So kita gak tahu masa depan. Jadi kalau lu jadi pekerja, ada risikonya. Risikonya gak jadi apa-apa di masa depan. Kalau berbisnis, juga ada risikonya. Risikonya gak jadi apa-apa bisnisnya, exactly. Tapi gue memilih 2 risiko yang berbeda. Tadi gue pikir-pikir, kalau misalkan, kenapa sih gue harus jadi pekerja? Dari kecil saya terlahir di keluarga besar, semuanya orang pekerja profesional, eksekutif. Lantas apa yang membuat saya ingin jadi pengusaha? Sederhananya dulu papa saya sering sekali ngomong ke saya begini. Kalau nanti, ini papa punya banyak teman nih, dia ceritain, dia seorang auditor, dia ceritain. CEO, director, mereka punya income per bulan 50-70 juta per bulan. Itu perusahaan yang gede ya. Kalau gue bilang perusahaan yang kecil, berapa banyak director, berapa banyak CEO, gajinya cuma 25-40 juta aja per bulan. Perusahaan-perusahaan yang middle up, 50-75 juta per bulan. Jadi dia bilang, lu kerja aja, nanti punya gaji 50-75 juta, lu termasuk bonus. Wih, gue tanya, ada bonusnya Pak? Ada. Nanti kalau ada bonus dividen, pembagian hasil 1 tahun, ya papa punya temen tuh, beberapa temen. Adek papa sendiri, dia cerita, jadi tante gua, adek papa sendiri, gajinya 70 juta per bulan. Dapat bonus setiap tahun 2 miliar, gede nggak? Gede aja, kalau gue bilang gila, 2 miliar bagi 12, wah 2 miliar bagi 12. Dan waktu dia ngomongin begitu, gue masih anak SMA. Jadi anak SMA bagi 2 miliar bagi 12 itu susah setengah mati. Ya karena nolnya ada banyak. Aduh gila 2 miliar bagi 12. Nah kira-kira ada 150 juta per bulan, kira-kira gitu. Jadi dari bonusnya aja 150 juta plus income 70 juta. Di rumah aja gue kerja aja, mau nggak kerja dengan income begitu? Mau dong, gila gue kerja umur 50, umur 55, dapat 2 miliar per tahun, dapat gaji 70 juta per bulan, mau siapa yang nggak mau? Tapi gue pikir-pikir lagi, kalau ada orang dapat gaji segitu, kalau ada orang dapat bonus setiap tahun segitu, gue nggak mau jadi dia men, gue mau jadi orang yang bisa ngasih bonus gede gitu. Gue nggak mau jadi dia yang digaji segitu, gue mau jadi orang yang gaji 75 juta per bulan. Kalau itu orang bisa dapat gaji segitu, bisa dapat dividen segitu, itu ownernya sekampret-kampret tajirnya gue bilang. Jadi dari situ gue bilang, daripada gue kerja mati-matian loh, gue jadi, mending gue jadi pengusaha. Kalau gagal, sama-sama gagal, berapa banyak orang yang kerja juga gagal, betul nggak? Orang kerja bisa gagal, orang bisnis bisa gagal, tapi kalau orang kerja berhasil, mentok-mentok 2 miliar per tahun, 75 juta per bulan. Tapi kalau gue bisnis dan berhasil, mentok-mentok gue udah gaji orang 75 juta per bulan, punya dividen, bagi-bagi 2 miliar. Kalau judulnya bagi-bagi 2 miliar, ini judulnya bagi-bagi 2 miliar. Bonus kan? Bonus itu cuma rempah-rempah biskuit, bener nggak? Artinya itu bonus cuma kayak, lu bayangin kalau owner jalan begini, saya lagi bonus ya, 2 miliar. Cuma beli sinyal doang kan? Karena nggak mungkin dia punya income 2 miliar, nggak mungkin. Dia bisa bagi orang 2 miliar. Dan itu satu kepala bisa
dikasih begitu. Belum finance directornya, belum chief marketing officernya, belum chief sales officer, belum CTO-nya. Itu baru satu dari tante gua. Ada teman-teman bokap gua yang dia audit, gila. Dan pada saat itu gua gitu. Artinya kalau lu bisnis, sky is the limit. But the problem is, berapa banyak orang yang pada saat mereka mau jadi pengusaha, mereka bingung. Gimana caranya? Dan pada saat, nih gua bilang, negara satu dekade terakhir sibuk untuk mengembarkan semangat kewirausahaan. Sehingga berapa banyak orang digelontorkan dana puluhan triliun untuk menjadi pengusaha dari kredit kur, kredit UMKM. Jadi pada saat mereka terjun sebagai pengusaha, mereka kembali bertanya, oke, fine, gue sekarang jadi pengusaha. Dan sekarang siapa yang backup gue? Ada yang saya lupa. Oke, lu suruh gue jadi pengusaha supaya gue nggak minta gue nggak nodal kerjaan, gue nggak jadi pengemis duit, gue nggak jadi pengemis pekerjaan. Fine, gue jadi gue jadi pengusaha. Pada saat gue jadi pengusaha, siapa yang mau backup gue? Siapa yang mau ngajarin gue? Siapa yang mau support gue? Siapa yang mau dorong gue dari belakang? Nah, itu yang terjadi di sini. Kalau lihat negara Europe, US, Australia, Singapura bahkan orang-orang disupport dari entrepreneur hebat. Jadi mereka nggak bingung lagi. Tapi sebelum masuk ke situ, nanti gua akan masuk ke situ. Lantas sampai membuat gua ingin jadi pengusaha selain dari yang tadi. Nah, bokap gua orang bekerja, dia profesional, tapi dia mendidik dengan mindset entrepreneur. Karena dia pengen anaknya jadi pengusaha. Walaupun dia tidak pernah mensupport anaknya jadi pengusaha, kenapa? Karena tiap kali gue pengen jadi pengusaha dulu mau bisnis, bokap gue selalu bilang, jangan, kerja aja. Jangan, nanti kamu bangkrut. Jangan, kamu gak punya income gede. Jangan, kita bukan lahir di keluarga kaya raya. Kamu aja naik motor. Gue dari dulu mana-mana naik motor kan. Jadi gue bukan terlahir di keluarga kaya raya, orang aja, enggak. Jadi pada saat itu dia support gue jadi pengusaha, tapi dia nggak kepengen anaknya bangkrut, dia nggak pengen anaknya resiko dan lain sebagainya. Jadi setiap kali gue mau bisnis dilarang lagi. Sampai suatu ketika dia ngomong ini dan ini membulatkan tekad gue. Dan gue mau tanya ke lu juga nanti. Dan ini terjadi pada saat gue masih SMP, gue ingat banget gue umur 15. So SMP berapa tuh? 2, SMP 3 ya. Umur 15. Bayangin anak umur 15 tahun dijejelin beginian sama bapaknya. Wah, gue tanya, dia masuk ke kamu kalau udah gede mau bawa hidup kamu jadi seperti apa? Anak 15 tahun ditanya kayak begini, gue tanya lo aja lu mungkin gak bisa jawab. Ketawa lagi. Lu kalau udah gede mau bawa hidup lu jadi kayak apa? Ya, lulusin skripsi dulu lah pak. Gue SMP ditanya kayak begitu. Dan bokap gue dan gue bingung mau bawa seperti apa, gue bingung. Dan bokap gue shape lagi, dia nih shape pertanyaannya supaya lebih spesifik, supaya anaknya yang tadi masih bego bisa mikir sedikit. Ya, dia tanya, kamu kalau udah gede mau merit nggak? Wih, mau dong. Panggilan gue itu perfect man. Wah, bertumbuh kembang dan beranak cucu lah. Itu panggilan hidup gue. Jadi pada saat gue ditanya mau merit, mau merit. Dan dia tanya begini, dan gue akan tanya sama lu, dan gue harap lu bisa jawab karena lu semua di sini mau merit, setuju nggak? Ada yang nggak mau merit, boleh angkat tangan, jangan dikebet. Artinya oh dia nggak mau merit tuh dia angkat tangan, jangan dikejar. Jadi pada saat lu mau merit, ditanya sama bokap gue dengan santai, kamu mau merit berapa tahun lagi? Kalau gue tanya di sini, lu jawab ya, anggapan kata, nih gue nanya ke lu kan, lu mau merit berapa tahun lagi? 5, berapa? 3, 10, sih, ada yang masih jawab 10, siap, berapa lagi? 4 tahun? 3, ada yang jawab 5 bulan lagi? 5 bulan lagi pak, kenapa? Ini tuh gunting pak, ya tuh problem lu, ketahuan lu bilang lu, ya, masih bagus 3 tahun lagi, 3 bulan jangan. Dan waktu itu dengan santai gue jawab, anak umur 15 paling gampang jawab kayak tadi 10 tahun lagi, bener gak? 10 tahun, dari mana 10 tahun? Ketika lo mau merit 10 tahun lagi ada 120 bulan. Dan bokap gue tanya, kalau lu mau merit, gue tanya sama lo ya, kalau lu mau merit, lu mau punya apa dulu sebelum merit? Rumah sih, banyak anak SMP di sini kan? Udah rumah. Gue gak ketik nih, gue tahu jawabannya nih, ya. Dan gue tanya nih, kalau lu mau punya rumah yang seberapa? Gue nggak nanya ukurannya, gue nggak nanya kerennya seperti apa, gue tanya harganya deh biar spesifik. Lu mau punya rumah yang harga berapa sih? Berapa? Kita low profile. Kita cek orang harus humble, rendah hati. Jangan tinggi-tinggi 5M. Berapa tadi ada yang jawab? 1M. Di Jakarta kan? Lu mau tinggal di Jakarta atau mau di pinggiran Jakarta atau di ujungnya Jakarta? Lu mau Jakarta dong? Kira-kira Jakarta masih dapat nggak rumah 1M? Enggak. Ada ya, ada sedikit tapi susah. Mungkin lu lihat second, mungkin yang udah bocor-bocor dikit dapat.
Karena kalau lu beli dari Agung Sedayu, Agung Podomoro itu minimal 1,7, 1,5. Tapi tadi ada jauh 1 M, bener nggak? Yang sederhana, setuju semua 1 M ya? Lu udah baca pikiran lu tadi. 1 M. Kalau lu mau punya rumah sebenarnya 1 M, sebelum lu merit, lu punya apa lagi? Apa? Mobil. Pakai servis semua di sini kan? Karena ini kalau perlu mobil. Kalau lu punya rumah 1 M, lu mau punya mobilnya berapa? Nih, kalau rumah lu 1 M, lu beli rumah 300 juta, lu ditabung sama calon mertua. Mobil lu 30% dari harga rumah, kurang ajar dia bilang. Lu mau nikahin anak gua lagi. Jadi kalau lu punya rumah 1 M, mobil kira-kira dong? Lu profile biasa aja, sederhana aja. Berapa? Masih dapat 100 ya? Mobil baru ya? Ayolah, gue enak tuh, ayolah, udah lu. Bisa selonjoran di belakang. Tapi yang depan gak duduk. Depan kosong, bisa selonjoran lu. BMW seri 7 bisa selonjoran. Sekarang juga bisa. Tapi yang depan gak boleh ada orang. Ya, kasih 100 juta. Mobil 100 juta. Baru loh, baru. Dulu gak ada mobil 100 juta baru. Sekarang ada Ayla, ada Agia. Dan sebelum lu merit, lu punya rumah, lu punya mobil. Lu mau punya apa lagi sebelum merit? Ini. Kalau lu udah punya rumah, lu udah punya mobil. Pertanyaannya, lu udah bisa merit belum? Belum tau, karena merit butuh duit. Merit gak gratis, bos. Sejelek-jeleknya merit lu tetap butuh duit. Bener gak? Jadi kalau lu butuh duit, buat biaya merit. Jadi ini 3 yang krusial. Lu mau merit berapa banyak? Mau habis berapa duit? 1 M lagi. Rumah 1 M, merit 1 M baru. Gua tampar dulu nih, biar segar dikit. Lu habisin buat merit 1 malam doang jebret. Jadi lu pikir-pikir, rumah lu ini seumur hidup. Rumah lu 1 M, merit 1 M. Nggak jadi merit kayaknya lu, nggak dikasih sama mertua lu. Jadi kalau mau merit, gua kasih yang biasa-biasa aja. 200, setuju nggak? Setuju ya? Kira-kira 200 ya. Lu boleh turunin lah jadi 100, nanti lu boleh hitung-hitung. So dari sini, ini bayangin anak umur 15 tahun SMP dicekokin kayak begini sama bokapnya. Ini gua nih. Dan di bokap gua lakukannya macam-macam. Dia tulis dikit. So lu harus punya total duit 1,3 miliar untuk merit 10 tahun lagi, setuju? 10 tahun lagi. Di sini ada anak ekonomi. Lu tahu ceteris paribus? Apa? Tahu dong, apa? Ceteris paribus adalah all things remain constant. Oke, ceteris paribus adalah satu asumsi di mana yang lain tidak bergerak dan tidak berubah. Jadi di sini gue pakai tanggapan ceteris paribus 10 tahun lagi semua biaya ini masih sama, which is nggak mungkin terjadi. Oke, dan dari 1,3 miliar, lu bagi 120 bulan. Untuk lu bisa merit 120 bulan lagi, lu mau merit lu harus punya duit 1,3 miliar. Bukan untuk rumah idaman, bukan untuk mobil idaman, bukan untuk pernikahan yang wah. Dan lu harus punya income per bulan mulai dari detik ini 10,8 juta per bulan. Ada yang mau gaji lu sekarang segitu? Kalaupun ada orang bego yang mau gaji lu sekarang 10,8 juta per bulan, lu tetap belum bisa merit. Kenapa? Karena lu gak bisa hidup. Karena di sini bener-bener lu dapat 10,8 juta per bulan jebret masuk rekening. Gak boleh lu hati, gak boleh lu beli coklat, boleh beli kado, beli bensin, cicil motor, naik busway, gak boleh. Karena akan mengurangi semua income di sini, betul nggak? Artinya ini benar-benar duit 10,8 juta jebret masuk rekening, lu gak boleh sentuh sama sekali, kartu ATM lu bakar. Buku tabungan lu robek-robek. Ya, jadi pada saat masuk sini, gua kasih lu tambahan deh, tambahan. Kira-kira untuk per bulan lu hidup, gua kasih 2,2 juta. Cukup nggak? Cukup ya untuk hidup ya. So lu harus punya income kira-kira 13 juta per bulan untuk lu hidup tambahan tadi. 10,8 bisa lu masukin rekening, lu tampung. Pertanyaannya, itu kalau lu mau merit 10 tahun lagi dan all things remain constant ceteris paribus, dan lu gak mungkin dapat harga 1 miliar 10 tahun lagi, benar nggak? Karena mobil aja naik terus harganya, rumah naik terus harganya. Jadi di sini, itu pun kalau lu mau meritnya 10 tahun lagi, cek. Kalau lu tadi ada yang jauh meritnya 5 tahun lagi, berarti lu harus punya income berapa? Kali 2, 26 juta per bulan. Kalau lu mau merit tadi 3 tahun, 2,5 tahun, berarti lu harus punya income berapa? 52 juta per bulan. Siapa orang tolol yang mau gaji lu 52 juta? Tunjukin berdua, biar gua kerja sama dia. Tambahan income, gua kerja. Nggak ada orang bego yang mau gaji lu segini. Cuma gara-gara biaya lu merit. Dan itu bukan rumah idaman, bukan mobil idaman, bukan pernikahan idaman
Gue geleng-geleng. Apa aku nggak jadi merit ya Pak? Kayak gitu nggak bisa jadi merit Pak kamu gini. Sih, ini yang membuat gue berpikir bahwa sampai kapan perlu bekerja untuk mendapatkan hal-hal sesederhana ini. Nggak mungkin. Apalagi mau beli cuma 5M. Apalagi mau beli mobil 700 juta 1,1 M. Apalagi yang di sini punya apa buku suci. Buku suci itu apa? Buku idaman, buku impian lu yang lu taruh kalau setiap kali lu lagi buang air pagi-pagi lu lihat mobil. Ya kan? Disuruh sama orang kan, bikin impianmu tempel di tempat yang setiap hari pasti kamu lihat. Ini mana lagi bukan WC. Lu tempel Ferrari. pengen kemarin naik Ferrari 8 miliar sekarang jadi 11,5 miliar. Lu beli mobil 11,5 miliar, rumah 1M aja lu nyicil 120 bulan dengan gaji segini. Nggak bisa. Apalagi orang-orang gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta. So you have to think. Baru dari situ gue mikir, wah iya, gue harus jadi pengusaha. Karena kalau gue kerja aja mungkin gue nggak bisa. Sih, itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada saat lu bikin bisnis? Sih, udah lewat 15 menit waktu gue nih. So, I have 3 quick steps building autopilot business. Ada banyak sekali media yang tanya, Pak, gampang ini Pak, kalau mau ngomongin orang-orang mempunyai ultimate goal, ultimate dream untuk membangun bisnis dia autopilot. Lu tahu autopilot nggak? Konsep autopilot tahu nggak? Kalau autopilot, kalau pesawat lu taruh mode autopilot, pesawat itu terbang sendiri, betul nggak? So dia udah set, dia punya track, dia udah set, dia punya end road, dia tahu dia jalan kemana, dia belok kemana, berapa derajat. Bisnis juga sama, lu harus bisa bikin bisnis lu jadi autopilot bisnis. Autopilot bisnis artinya, lu boleh sakit sebulan perawatan di Singapura, bisnis lu tetap jalan. Lu boleh jalan-jalan pusing 3 minggu pergi ke Alaska dan main-main di sana, bisnis tetap jalan. Lu boleh pacaran sama orang terkasih lu 2 minggu. Gua nggak ngerti pacaran 2 minggu ngapain. Tapi lu boleh pergi kayak gitu, bisnis lu tetap jalan. Lu boleh santai-santai, ongkang-ongkang kaki temenin anak liburan bulan Juli, Agustus terbang keluar 2 minggu, bisnis tetap jalan. Nggak kolaps, nggak batok. Jadi yang namanya bisnis autopilot, lu harus bikin apa? Yang pertama, lu harus bikin sistem. Jadi gua akan go through aja ya. Kalau lu nggak record atau lu nggak tulis, salah sendiri. Karena ini akan cepat sekali, kan 30 menit. Lu bikin sistem. Sistem artinya membangun satu operational protokol di mana orang tolol bisa jadi pinter di perusahaan lu. Itu sistem. Sistem adalah sesuatu yang membangun orang tolol jadi pinter. Contoh Starbucks. Kalau orang jadi Starbucks disebutnya, kalau orang bikin kopi di dalam Starbucks disebutnya apa? Barista sih. Lu tahu yang namanya barista? Barista itu satu ilmu yang lu harus pelajari 1,5 tahun untuk mendapatkan titel barista di Europe. Barista adalah orang yang jago bikin kopi, dia ngerti kopi from 0 sampai 100%. Tapi di Starbucks, semua orang yang jadi Starbucks langsung jadi barista, betul nggak? Tapi kalau itu orang dikeluarin dari Starbucks, gua kasih biji kopi, gua kasih susu krim, gua kasih susu biasa, gua kasih air panas, gua kasih gula tebu, bikin jadi frappuccino, mati dia. Gimana? Gua pernah diajarin di Starbucks kayak gini. Karena lu udah nggak bisa bedain lagi biji kopinya mana dan lain sebagainya, lu udah nggak tahu. Starbucks membuat orang tolol jadi jago bikin kopi, tapi hanya jago di tempat dia doang. Itu hebatnya Starbucks bikin sistem untuk membuat orang bego jadi jago bikin kopi, punya titel barista. Padahal orang ini kalau keluar dari Starbucks, dia nggak jago apa-apa main bikin kopi, betul nggak? Dia nggak bisa bedain yang mana Arabica, mana Robusta, mana Toraja, mana Aceh, dia nggak bisa bedain. Dia cuma tahunya dari ujung kiri ke ujung kanan, kayak pandai. Dia nggak tahu apa-apa biji kopinya apa, airnya apa, seberapa panas, dia cuma tahu banyak engine dan lain sebagainya, dia udah kasih tahu. Itu sistem. Lo harus bisa bikin sistem. Orang bego di perusahaan lu jadi jago. Yang kedua, lu bikin perfect people. Perfect people adalah orang-orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, mengerjakan hal yang tepat. Perfect people bukan orang akuntansi harus diambil dari jurusan akuntansi. Perfect people bukan orang HRD harus keluar dari jurusan psikolog. Perfect people bukan orang manajemen harus lulusan sarjana ilmu manajemen. Perfect people bukan orang PR harus lulusan komunikasi. Perfect people adalah orang yang mau melakukan sistem dan culture perusahaan. Sepinter apapun orang ini, kalau dia nggak mau lakukan sistem dan culture perusahaan, lu pecat. Artinya dia cuma jadi batu sandungan dalam bisnis lu. Lu bangun bisnis capek-capek, jangan biarkan pegawai ngancurin bisnis lu. Selesai. Oke? Sorry, gua pengusaha. Jadi di sini ada yang mental karyawan. Wih, bagusan banyak pemecatan. Ternyata dia jadi partner, main pecat. Ya kalau pengusaha nggak tegas, Indonesia kolaps kan. Gua kasih tahu. Setuju nggak?
Jadi kita harus tegas. Kita membangun ini capek. Yang keluar modal kita. Jangan biarkan orang yang tidak keluar modal dan membantu kita menghancurkan bisnis kita. Yang terakhir adalah lo membangun yang namanya culture. Create corporate culture. Corporate culture adalah satu hal yang bisa membentuk seseorang menjadi bukan maklum, menjadi kopi dari lu, menjadi cloning dari entrepreneurnya. Ini culture. Jadi pada saat Soekarno-Hatta membangun Indonesia, dia mendirikan yang namanya corporate culture. Country culture. Culture-nya adalah Pancasila. Lu harus punya Pancasila lu sendiri. Betul, si barista tadi bisa create kopi dari nol sampai jadi. Pertanyaannya, berapa lama? Lu gak mau bikin orang nunggu, sehingga lu harus bikin kopi itu dari nol sampai jadi dalam waktu 2,5 menit. Tapi kalau nggak ada culture, dia bikin memang betul jadi, tapi mungkin dia bikinnya suka-suka. Aduknya pelan-pelan, sambil WhatsApp-an, kan? Ngobrol sama temen, kemarin cowok lu gimana? Ya luber, ulang lagi, aduk lagi. Sorry, gua lagi bikin kopi, nanti aja ngobrolnya. Udah mau jadi, ya pakai whipped cream, salah, ulang lagi. Sih, nggak ada culture, nggak ada standar. Sih, jadi lu bikinnya namanya culture. Ini ya, 3 quick steps on building autopilot business. Pada saat lu menjadikan ini sebagai bagian dari perusahaan lu dan jadi perusahaan lu autopilot kan? Perusahaan lu autopilot. Lu nggak perlu datengin pegawai, lu udah tahu dia harus ngapain. Lu nggak perlu samperin perusahaan lu setiap hari, dia udah ngerti bagaimana cara melakukannya. Ya, itu. 3 topi yang lu harus pakai sebagai pengusaha. Ada tiga topi kalau lu bilang. 3 topi ini lu harus fokus untuk lu pakai dengan waktu yang berbeda-beda, atau mungkin lu bisa pakai semuanya. 3 topi pengusaha adalah ini. Semua topi memiliki fungsi yang 100% berbeda. Topi yang pertama dimulai dari bawah sampai yang atas. Jadi 3 topi ini adalah levelnya. Levelnya dimulai dari yang paling cetek sampai yang paling tinggi. Dan ini banyak orang yang nggak tahu. Gue kasih tau sama lo, yang namanya pengusaha itu capek, yang namanya pengusaha itu susah, yang namanya pengusaha itu nggak gampang. Untuk lo jadi pengusaha gampang, yang gue bilang. Untuk lo jadi pengusaha gampang. Yang susah adalah jadi pengusaha sukses. Jadi pengusaha enteng. Orang banyak yang, Pak, saya mau jadi pengusaha dong, gampang. Pak, gimana cara jadi pengusaha? Gampang. Lu keluar dari pekerjaan lu bikin gerobak bakmi, lu hire 1 pegawai, suruh dia dagang bakmi, selesai lu jadi pengusaha. Kalau orang tanya, lu pengusaha apa? Pengusaha bakmi. Pegawai lu berapa? 1. Sih? Jalan nggak bisnisnya? Enggak. Udah pegawai yang 1 dagang bakmi gerobak, nggak jalan lagi. Karena dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Pengusaha harus punya 3 topi ini dan dia mungkin harus pakai semuanya. Topi pertama adalah technician, kedua manager, ketiga entrepreneur. Kalau lu tahu di manajemen ada yang namanya PLOC, pernah dengar? PLOC, PLOC. Kalau nggak ada ya gua kasih tahu dari sini. Jadi PLOC adalah planning, leading, organizing, controlling. Singkatnya PLOC, gampang, lu masuk di kepala PLOC, PLOC, PLOC. Lu harus bisa lakukan ini semua. Yang namanya PLOC dari atas ke bawah. PLOC, termasuk execute. Lu harus bisa planning, tapi lu harus bisa pakai topi pertama. Semua pengusaha dari nol, dia pasti pakai yang pertama. Melakukan segala dari hal kecil sampai besar. Technician, controlling, executing, dia yang buka pagar, dia yang tutup pagar, dia yang telepon, dia yang bikin pembukuan, dia yang ditolak, dia yang capek, dia yang jadi resepsionis, dia yang terima telepon, dia yang dimarahin sama pegawai, semua dia, betul lah. Dan semua pengusaha harus lakukan ini, kecuali nerusin perusahaan bapaknya. Dan di sini, lu kan mau mulai dari bawah. Gua kasih tahu, kalau lu nerusin perusahaan bapak lu harus mulai dari bawah. Kalau enggak, siap-siap lu akan jadi orang yang menghancurkan bisnis orang tua lu. Karena lu gak mau mulai dari bawah. That's the biggest problem dari generasi kedua dan generasi ketiga. Tapi kalau dia jago, bagus. Didikan orang tuanya biasanya mempengaruhi. Anaknya harus mulai dari bawah, jadi pegawai dulu. Tapi tiba-tiba di atas, susah ya. Susah, ya. Yang kedua, topi manager, mengatur orang-orang yang di level technician. Dan ini mungkin lu harus lakukan juga. Leading, organize. Memimpin dan mengorganisir. Ya, ini topik kedua. Topik ketiga, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Entrepreneur, planning. Dan ini harus dilakukan. Planning ada di kepala lu. Lu nggak bisa suruh orang di bawah lu untuk planning. Kecuali dia mengepalai divisi sendiri. Itu kalau perusahaannya udah gede. Oke, dan gua ngomong di sini bagi pengusaha yang masih bermula, ya, masih awal. Oke, berarti ini selanjutnya. Bagaimana mengatasi penolakan dalam bisnis dan kehidupan? How to integrate kalau bahasanya.
mengadopsi ilmu entrepreneur dalam kehidupan sehari-hari. Ini boleh lu pakai untuk nyari peluang, untuk nyari investor, untuk nyari sales, untuk nyari pegawai, untuk nyari partner, untuk nyari pacar, untuk nyari pasangan hidup. Lu bisa pakai ini. Karena ini dilakukan sama semua orang dan banyak yang nggak tahu bagaimana kehidupan itu berjalan. Makanya dia seperti ini. Ini sistem yang gue bangun ya. Ini sistem yang gue buat dulu waktu gue kerja di perbankan. Dan itu kalau Pak Habibie, lu tahu Pak Habibie nggak? Tahu yang siapa? Tetangga. Pak Habibie bekas presiden kita, dia orang jago. Habibie itu di luar di Jerman dia punya namanya Habibie Law. Saking pinternya dia. Tapi di sini mungkin nggak pernah dengar ya. Di luar itu ada Habibie Law. Nah, gue bersyukur setelah gue keluar dari perbankan itu, gue punya Rayner's Law. Tapi nggak terkenal sih, skopnya kecil aja. Jadi Rayner's Law ini, gue bikin nggak usah pakai nama Rayner, tapi gue bilang ini gue nggak patenkan buat semua orang. Ini gue sebut sebagai SW principle. It is very important principle in your life. Lo harus pegang ini dalam kepala. Apa SW principle? Kalau lu jual barang, atau lu mau tawarin sesuatu ke orang, SW yang pertama adalah some will. Artinya apa? Some will buy. Lu jual barang, some will buy. Lu jual barang, ada SW yang kedua, some won't buy. Won't artinya apa? Will not. Ya, singkatan dari will not. Some will buy, some won't buy. SW principle yang ketiga adalah lu jual barang, ada orang mau beli, ada orang nggak mau beli. SW principle yang ketiga, so what? Biasa aja, nggak usah baper. Lu jualan barang, ada yang suka, bagus. Ada yang nggak suka, ya udah, nggak usah baper, nggak usah jadi korban perasaan. Barang gue nggak bisa jalan nih kayaknya nih, barang gue jelek nih kayaknya nggak bagus deh. Lu tenang aja, kenapa? Karena ada SW principle yang keempat. Some will buy, some won't buy, so what? Someone's waiting. Oke? Lu mau jadi pacar, sama? Ada yang mau sama lu, ada yang nggak mau sama lu, so what? Someone's waiting. Mau jadi pasangan hidup, ada yang mau sama lu, ada yang nggak mau sama lu, so what? Someone's waiting. That's the principle. So nggak usah baper, biasa aja, ditolak biasa aja. Lu kalau buka di toko nih, LV, Gucci, Prada, Hermes, ya, lu lihat Ferragamo, Louboutin. Kalau pada saat orang masuk, ibu-ibu masuk, masuk kan ke Prada, lihat, nanti keluar lagi, betul nggak? Acting doang dia. Lu bayangin kalau setiap hari ada 100 ibu-ibu yang kayak begitu, bagus. Lu bayangin kalau pegawainya nggak punya SW principle atau ownernya nggak punya SW principle, langsung dia bilang, aduh Pak, kayaknya bisnis kita nggak bisa jalan deh Pak. Masa hari ini ada 100 ibu-ibu masuk ke tempat kita nggak beli Pak? Kayaknya bisnis kita nggak bagus Pak. Kita tutup aja yuk Pak, kita tutup. Kalau semua begitu tutup semua, LV nggak ada yang beli, Hermes nggak ada yang beli, Gucci, Prada mahal-mahal, satu tas 250 juta. Mungkin dari 200 orang yang masuk yang beli 2. Tapi pada saat dia closing terus ada yang beli, rasanya gimana? Wah, sama kayak lu nolak 10 cewek, sama kayak lu nembak 10 cewek ditolak 15 kali. Gimana ceritanya itu yang 5 ya? Tapi ada cewek terakhir yang mau sama, wah luka lu di masa lampau hilang semua, bener nggak? Luka, wah hilang semua bos. Karena akhirnya ada yang mau sama gua. See? Itu yang gue bilang, SW principle, lu pakai dalam kehidupan. So setelah itu, bagaimana memenangkan persaingan pasar dengan keunggulan berkompetisi, competitive advantage, ya. Visi perusahaan lu harus kuat, mampu membangun branding yang dapat menjawab pertanyaan pasar. Ini yang paling penting. Kalau lu bisnis, lu nggak usah ketemu gua untuk konsultasi. Sebelum lu ketemu gua, lu harus bisa jawab pertanyaan utama yang gua akan tanya bagi semua pengusaha. Kenapa saya harus beli produk kamu dibanding produk sejenis di luar sana? Kalau lu nggak bisa jawab ini, selesai bisnis lu. Sama aja, cewek dikejar-kejar cowok. Kenapa aku harus pilih kamu dibanding cowok-cowok yang nembak aku kemarin? Ya nggak apa-apa sih. Kayaknya aku lebih ganteng. Enggak. Ya, cowok-cowok yang lain lebih ganteng kok. Kalau gitu. Mungkin aku lebih tajir, enggak
stop bisnis, mending lu cari dulu. Karena orang akan tanya, kenapa gua harus ambil produk lu? Produk itu terdiri dari dua, goods and services. Kenapa gua harus ambil produk lu dibanding produk lain di luar sana yang sejenis? Kalau lu nggak bisa jawab, selesai bisnis lu tutup. Artinya lu lagi bisnis gulung tikar. Bisnisnya apa? Gulung tikar. Misalnya bisnis tuan gul, ya. Kondisi entrepreneurship Indonesia saat ini, ya, ini udah menjelang terakhir. Angka kegagalan entrepreneur tinggi, angka pertumbuhan entrepreneur rendah. Tidak ada yang membackup mereka untuk terjun. Tidak ada yang membackup mereka yang telah terjun menjadi entrepreneur untuk menjalankan bisnisnya dengan baik. Artinya waktu gua udah tahu ya, gua akan lebih cepat ya. Angka kegagalan yang tinggi, Badan Pusat Statistik kita 2014 mengatakan 50% pengusaha gagal di tahun pertama, 30% pengusaha gagal di tahun kedua, dan 10% lainnya gagal di tahun keempat. Artinya, kalau hari ini ada 1000 pengusaha baru, tahun depan yang survive tinggal 500, tahun keempat yang survive tinggal 300, tahun kelima yang survive tinggal 100. Artinya 10%. 90% pengusaha gagal di 4 tahun pertama. Kenapa? Karena nggak ada yang backup. Itu kenapa lo harus menyampaikan ke lu. Kenapa gua membangun capek-capek? Gua punya bisnis sendiri, gua udah jalan sendiri. Kenapa gua harus membangun di accelerator? Ada satu video yang akan gua tunjukin ke lu. Kenapa gua harus membangun di accelerator? Karena accelerator sekarang menjadi komunitas sekaligus pendidik wirausaha terbesar di Indonesia berbasis ilmu terapan bagi usahawan di bawah 40 tahun. Orang-orang yang kita bantu adalah orang-orang yang sudah terjun sebagai pengusaha. Kita percepat bisnisnya dari sekarang ratusan juta sampai ke miliar, 1 miliar sampai 5 miliar, 5 miliar sampai 10 miliar, sampai kondisi 20 miliar, 25 miliar. Kita accelerate bisnis mereka. Jadi di sini kita hadir. Mana tadi logonya? Gak apa-apa, siapin videonya. Jadi di accelerator ini hadir tujuannya untuk develop entrepreneurship. Siapa yang ngajar? Bukan orang-orang berbasis sertifikat, bukan coach bisnis yang cuma punya sertifikat, bukan motivator, bukan pedagang seminar, bukan penjual udah kalau bahasa gua. Sorry, gua harus kasar sedikit untuk ngomong begitu, karena Indonesia udah terlalu banyak dibegoin sama orang kayak begitu. Yang namanya pengusaha udah waktunya belajar dari praktisi bisnis yang berhasil. Setuju nggak? Kalau lu mau belajar berenang, lu mau belajar sama orang yang cuma bisa teriak-teriak dari atas kolam, atau lu mau belajar berenang sama-sama dengan orang yang ada di kolam? Pasti lo mau belajar sama orang yang bisa berenang kan? Kalau lo masih belajar sama orang non praktisi, dia nggak akan ngerti lagi ngajarin apa. Jadi pengajar-pengajar di accelerator, dan ini sifatnya CSR, ya, ini non profit. Jadi kita mengumpulkan pengusaha-pengusaha top di Indonesia untuk mengajarkan ilmu bisnis terapan. Pak Sandiaga Uno, Pak Dahlan Iskan, Pak Jo Kamdani, Charles Ryan, Pak Edi Suryajaya, orang-orang top. Pak Hedi Sutyono, sampai kalangan ratusan